Jadi ini video yang dimana Pak Sofyan ini ya lagi karaoke ya teman-teman ya. Di sini Pak Yai Mim ini mengajak mahasiswa ya joget untuk menemui penyanyinya. Tapi ya yang namanya ya orang licik seperti Mbak Syahara ini mengira bahwasanya Pak Yai Mim ini mengajak mahasiswanya untuk menggeruduk yaitu tempat rentalnya. Coba mari kita lanjutkan. Yang diposting itu di depan mahasiswa. Jadi waktu itu Yai Mim kan mengadakan kelas di rumah. Lalu anak-anak yang minta, anak-anak yang minta, mahasiswa yang minta. Oke. Sepanjang kuliah di rumah itu musik dari dangdutan, musiknya dari Garasi Ibu Syahara, karaoke. Pak Sofyan nyanyi gitu. Kami nggak masalah selama masa kuliah berlangsung itu. senang. Ada musik malah kita senang. Nah selesai kuliah, Yai Mim happy, anak-anak happy, dan diekspresikan dengan joget. Nah joget inilah dianggap sama Ibu Syahara penggerudukan, penyerbuan ke garasi. Dan kemudian itu dianggap penggerudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, di sini ada video terbaru lagi ya mengenai Mbak Syahara dan si Akil ini. Jadi Pak Yai Mim ini ya ketika mengendarai mobilnya yang mau dikeluarkan ataupun dimasukkan ke dalam rumah, ya itu kan suaranya kenceng wer gitu. Nah, di situ waktu bersamaan si Akil ini adalah anak buahnya Mbak Syahara ya, supir rental mobil gitu teman-teman ya. Nah di situ bersamaan dua orang ini, si Akil ini dengan Mbak Syahara keluar dari rumah ya, kaget gitu ya mendengar suara mobil. Si Mbak Syahara ini dengan berpenampilan yang bajunya itu minim sekali teman-teman ya, alias ya seperti itulah teman-teman. Nah si Mbak Syahara ini marah-marah kepada Pak Yai Mim, dan si Akil ini lebih marah ya, yaitu amat marah daripada Mbak Syahara. Nah, ada apa ini teman-teman ya? Yang dimana suaminya itu nggak ada di rumah, tapi dua orang ini lagi ngapain? Coba mari kita simak videonya. Si Akil ini kenapa jadi bermasalah juga sama kalian? Ya, si Akil Keluar rumah itu Mbak Syahara dan Akil bersamaan, sama-sama marah. Pada saat kapan ini? Ya pas malam kejadian yang parkir di depan pintu. Oke. Jadi Mbak Syahara dengan pakaian minim keluar bersamaan dengan Akil dari satu rumah di saat Pak Sofyan tadi tidak pulang. Oke. Jangan pikiran macam-macam loh ya. Memang realnya bukan. Enggak. Macam-macam, pemikiran dosa loh. Jadi jangan mikir jelek kepada orang lain. Saya nggak curiga apapun. Hanya dia bersama-sama marah. Mbak Syahara marah, Akil marah 7 kali. Bahasa saya ya. Ini Mbak Syahara marah dengan suara. Akil itu kalau saya bilang Mbak Syahara marah, Akil sangat marah sekali. Lanjut. Nah, pada saat suruh menggunakan lahan parkir tadi, clear selesai. Dia gunakan parkir itu beberapa minggu lah. Alhamdulillah persoalan parkir selesai. Tidak lagi parkir di jalan. Selesai kan? Selesai dong. Ada persoalan kedua. Oh, ada lagi sekarang. Sebab kedua. Sebabnya 1000 ini. Apa nih? Ini sebab pertama kan? Ini sebab kedua. Akibatnya satu kan? Apa itu? Fitnah kan? Tengkar kan? Tengkar. Padahal penyebabnya banyak. Penyebab kedua. Pada saat istriku haji, tahun 2025, kebetulan nggak haji sama saya. Dia menemani mama, mertua. Satu ketika si Sepim itu anak daripada Ibu Syahara masih kecil. Ya, main ke saya, suka banget. Saya itu dengan anak kecil nggak bisa tidak sayang. Karena si Sepim ini masuk ke rumah, Mbak Syahara ngikuti, Sepim! Gitu bilang, sambil bawa nasi, Pak Yai! Pak ekspresikan ya. Ini nasinya, bukan bahasa Madura, orang Batam dia. Ini nasinya saya masakan enak sekali. Mbak, saya sudah dikasih makan sama Rosida. Istri saya kalau panggil di rumah Rosida. Tapi ini lebih enak, Yai, saya jamin masakannya enak. Saya sendiri masak. Oh, iya. Nah, dia masuk, naruh nasi di kayak dapur kayak semacam ini ya. Kunci pintu. Pintu yang dipakai masuk dikunci. Mbak, jangan dikunci dong. Istri saya lagi nggak ada di rumah. Biar saya nggak keluar. Terus? Rasanya itu saya naik ke atas. Naik ke lantai 3. Mana macam? Oh, ada yang bilang. Naik ke lantai 3 ke cuci baju. Di rumah itu tidak ada mesin cuci. Saya punya mesin cuci 2 di rumah lama, sudah tak kasihkan pesantren. Lanjut dulu. Saya nyuci kan kalau nyuci pakai celana pendek. Boxer. Celana pendek saya itu mereknya Hermes. Hermes itu kan kayak boxer. Ya. Si Syahara naik ke atas. Woi Pak Eca,
cabul bilang begitu. Kok cabul? Lo kan pakai baju pendek. Karena mendengar suara cabul itu kaget saya. Karena di bawah ada suara Pak Sofyan. Manggil Sepim, suara keras. Sepim. Waduh, ini nanti terjadi. Tunggu. Kenapa dia bisa teriak begitu? Maksudnya ada apa, bercanda kah? Apa poinnya? Enggak, memang mencari. Jadi Sepim itu kalau keluar di saya dipanggili. Karena pernah bilang sama saya Pak Sofyan gini, wah ini Pak Kiai ini harus hati-hati. Si Sepim sering ke situ nanti bahaya gitu. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Saya juga nggak paham. Jadi intinya, tunggu, saya clearin dulu ya. Ya. Sepim ini kan main ke rumahnya. Sering main ke rumah. Si Ibu. Nah, yang kunci Bu Sahara, benar ya? Ya. Oke. Nah, setelah itu Pak Yaimin itu naik ke lantai 3 mau nyuci baju, pakai celana pendek standar lah ya. Naiklah ibu Sahara ke atas, terus teriak, bapaknya cebul. Ya. Nggak masuk dia kan? Mendengar masuklah. Mendengar suara cabul itu saya takut. Saya lari ke balkon sebelah mengerjakan apa biar nggak terjadi fitnah. Wah, ada kata-kata cabul. Bu Sahara ini suaminya orang itu kan, orang daerah itu katanya sih istri adalah leher dan kepala. Artinya apa? Siapa menggoda istri saya, dia harus rela melepaskan kepalanya. Paham, sampai situ paham. Cuma gini maksud gua. Ini kan ngerti kan maksudnya ya, anak main, ibunya ikut ngasih makan. Iya kan, ibunya di dalam ngunci pintu, terus just not make sense jatuhnya gitu loh. Begini, 슬레이트 제이스입니다. definisi cabul menurut Ibu Suhara itu beda dengan saya barangkali. Ibu Suhara melihat laki-laki berpakaian mengumbar aurat itu sama dengan melakukan percabulan. Buktinya, saya itu difitnah, bukan difitnah, diusir dari kampung situ. Alasannya antara lain karena melakukan pencabulan dengan membuka aurat itu. Membuka aurat sama dengan cabul. Barangkali. Jadi arahnya itu oke. Tapi ini selesai kok. Jadi ini selesai dengan Ibu Suhara turun. Lalu ketika saya turun sudah nggak ada orang. Artinya setelah itu, saya lanjut ya. Oke. Ya, ini sudah clear, lalu saya datang, ini kan persoalannya bergulir sampai Ibu Suhara kemudian memposting sampai tengkar. Oh ini nah, yang mulai video-video ini ya? Itu baru muncul setelah ini. Oke. Setelah ini berkali-kali lah, kira-kira datang ke rumah itu 3-4 kali lebih lah. Itu aku sering lihat tuh muncul di FYP tuh video. Nah Ibu Ines ya, Ibu Ines juga videoin. Saya videoin. Tapi Ibu nggak posting ya? Saya nggak posting. Cuma videoin doang. Iya, gitu? cuma videoin aja. Saya sebenarnya malu ya. Aduh, ribut-ribut sama tetangga itu kan malu. Ya nggak elegan gitu Bang. Betul. Gitu. Jadi saya nggak posting. Tapi kok terus muncul video loh. Saya pertama masih menahan diri. Aduh, kok saya tahan diri, habis mungkin sebentar lagi selesai gitu ya. Tapi kok semakin membesar, kemudian sampai berpengaruh ke pekerjaan saya, pekerjaan Yaimin. Akhirnya barulah di situ saya bikin video-video untuk mengcounter fitnah dan framing negatif dari Bu Sahara gitu. Oke. Apa aja yang menurut Bu Ines ini udah fitnah semuanya? Monggo silakan. Yang fitnah itu pertama cabul. Karena beliau yang diposting itu di depan mahasiswa. Jadi waktu itu Yaimin kan mengadakan kelas di rumah. Lalu anak-anak yang minta, mahasiswa yang minta. Sepanjang kuliah di rumah itu musik dari dangdutan, musiknya dari garasi Bu Sahara, karaoke. Pak Sofyan nyanyi gitu. Kami nggak masalah sama masa kuliah berlangsung itu. Ada musik malah kita senang. Nah selesai kuliah, Yaimin happy, anak-anak happy, dan diekspresikan dengan joget. Nah joget inilah dianggap sama Ibu Sahara penggerudukan, penyerbuan ke garasi. Dan kemudian itu dianggap penggerudukan. Menyerbu kemana? Ke garasinya. Garasinya kan di depan sono. Di depan rumah terus menuju. Saya memang. Ayo kita sampai di depan Pak Sofyan untuk namanya joget kan. Kalau bisa nemui penyanyinya kan. Tahan. Yai tahan. Lanjut dulu ke istri. Iya. Udah mulai nangkep gue deh. Ya. Nah, lanjut. Dari situ ketika selesai joget, musik dimatikan. Terus Pak Sofyan apa gitu kan. Merasa Kenapa? ditantang. Merasa ditantang. Yaimin ingin menjelaskan bahwa sebenarnya dia happy. Ayo terusin, kita mau ini gitu. Terus bilang gini, kalian masih mau diajari oleh dosen cabul yang mencabul saya. Kemudian panjang. Itu kan masih Pak Sofyan. Lalu Bu Sahara keluar. Ada apa ini? Kenapa kalian menyerbu garasi saya? Gitu. Kalian kok mau diajar sama ini? Dia tuh berbuat cabul ke saya. Dia cabul. Tuh. Berdasarkan cerita yang tadi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas di maksudnya pas saya melihat saya nyuci baju itu cabul gitu. Di VT yang dipost oleh Ibu Sahara di akunnya itu ada dia menyebutkan Yaimin telah berbuat cabul ke Sahara. Berbuat cabul ke Sahara, ke Bu Retno, Bu Mujani dan para mahasiswi. Iya. Oh gitu. Iya. Itu tuduhan loh. Ya memang katanya begitu. Saya bisa dibuktikan. Iya. Akhirnya kan selesai itu ya. Yang dikira geruduk itu selesai. Atau jadi ribut di situ. Jadi ribut. Jadi bergulir. Iya. Ribut apa itu? Saut-sautan mulut? Ya, ke Pak RT segala macam. Ke Pak RT. Jadi bukan Pak RT ya.
waktu kejadian itu Pak RT sedang di Belanda. Kemudian kami dipanggil ke, bukan dipanggil. Ya, pada intinya ya kalau memiliki tetangga yang semacam itu yang sulit untuk bergaul apalagi bercanda ya lebih baik ya biarkan saja ya, nggak usah diladeni teman-teman ya. Jadi kalau saya melihat cerita-cerita yang semacam ini apalagi yang diposting oleh Mbak Syahara di totoknya itu ya teman-teman, itu semuanya adalah playing victim dan semua isinya hanya fitnah. Jadi Mbak Syahara ini yang saya nilai ya semestinya ya nggak bener lah intinya lah, menfitnah, bahkan mengintimidasi, bahkan menghina. Jadi kalau saya perhatikan ini dua-duanya seperti suami istri ini sama-sama ya tidak memiliki adab sama sekali. Apalagi ya seperti Pak Yai Mim ini orangnya sangat sabar sekali menghadapi mereka-mereka itu. Ketika mereka itu marah-marah ya Pak Yai Mim biasa saja, diem saja, pura-pura gila gitu ya teman-teman. Ya caranya seperti itu menghadapi orang-orang yang gila. Jadi pura-pura gila saja gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali di video berikutnya. Jika teman-teman jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.